Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar positive people? Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Bertemu lagi dengan saya, Feni Halisa, di channel Feni Halisa. Di video kali ini, aku ingin berbagi, ingin sharing mengenai toxic relationship atau hubungan yang beracun. Hayo, siapa nih di antara teman-teman yang sering merasa diperlakukan yang gak adil? Atau sering merasa direndahkan, kemudian menjadi sasaran amarah dari pasangan? Jika teman-teman merasa mengalami hal tersebut, berarti mungkin teman-teman sedang berada pada hubungan yang beracun atau toxic relationship. Toxic relationship ini jangan dianggap sepele ya teman-teman, karena akan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental kita. Individu-individu yang memiliki hubungan yang beracun atau toxic relationship cenderung mudah sekali mengalami stres, depresi, bahkan psikosomatis. Sehingga teman-teman perlu mengenali nih, apa-apa sih tanda-tandanya ketika kita sedang menjalin hubungan yang toksik. Nah, hubungan yang toksik ini tidak selalu kaitannya dengan pasangan ya, tapi juga bisa dengan hubungan di dalam keluarga, misalnya orang tua anak, atau juga suami istri, atau pacar ya. Jadi kenali nih, jangan-jangan teman-teman sedang menjalani hubungan yang toksik. Kita kenali yuk. Toxic relationship ini didefinisikan sebagai sebuah hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak sehat yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental seseorang. Nah, idealnya sebuah hubungan itu adalah saling menghargai, saling mencintai satu sama lain, memberikan kasih sayang, mensupport satu sama lain. Tetapi dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun, seringkali salah satu individu, salah satu pasangan, atau salah satu pihak itu mendominasi dalam hubungan tersebut, sehingga pihak yang lain kemudian merasa inferior, merasa rendah diri, merasa kesulitan untuk mengekspresikan keinginan dirinya. Namun sayangnya banyak pihak yang seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada pada hubungan yang beracun atau toxic relationship, sehingga ia membiarkan hubungan yang beracun ini berjalan berlarut-larut dan membuat dirinya tertekan. Sehingga kita perlu mengenali, men-screening, mendeteksi secara dini apakah hubunganku dengan pasangan ini sehat. Apakah hubunganku dengan orang tua sehat? Apakah hubunganku dengan suami sehat? Apakah hubunganku dengan pacar sehat? Kita perlu screening dari sekarang, apakah hubungan yang selama ini dibangun, apakah sudah sehat? Yuk kita kenali tandanya ketika hubunganmu mungkin sedang berada pada hubungan yang beracun. Ada beberapa tanda toxic relationship yang bisa teman-teman temui jika memang teman-teman sedang berada di dalam hubungan yang beracun atau toxic relationship. Di antaranya yang pertama adalah selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda yang paling terlihat jelas dari toxic relationship ini adalah salah satu pihak selalu mengontrol pihak lainnya. Sebagai contoh, pasanganmu akan memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang kamu jalani. Jadi, apapun yang kamu lakukan semuanya berdasarkan perintah atau persetujuan dari dia, walaupun mungkin hal tersebut tidak sejalan dengan keinginanmu. Yang kedua adalah sulit untuk menjadi diri sendiri. Karena terlalu sering dikontrol, kamu menjadi tidak dapat menjadi diri sendiri. Kamu akan selalu bersikap seperti apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan, untuk sekedar berpendapat aja, kamu bisa sampai berpikir berkali-kali karena takut apa yang kamu ucapkan menjadi kesalahan di mata pasanganmu. Kemudian yang ketiga, indikasinya ketika hubunganmu mungkin masuk dalam relationship yang toksik, yaitu tidak mendapat dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberikan dukungan satu sama lain. Namun pada toxic relationship, setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap sebagai kompetisi. Bahkan pasanganmu bisa tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang seharusnya membuat dia bangga. Alih-alih mendapat dukungan dan apresiasi, kamu malah mendapatkan perkataan kasar dan kritik yang gak membangun, yang malah justru menghambat kesuksesanmu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu dicurigai dan dikekang. Rasa cemburu dalam hubungan antar pasangan sebenarnya merupakan reaksi yang normal ya, sebagai salah satu bentuk kepedulian. Tetapi hubungan akan menjadi toksik jika rasa cemburu ini berlebihan dan membuat pasangan melakukan hal yang ekstrim, misalnya sampai menyita handphone atau melabrak orang yang ia cemburui. Nah, hubungan juga dikatakan toksik saat pasangan sudah mulai posesif. Dia selalu mau tahu tentang segala kegiatan sehari-harimu dan akan marah jika kamu tidak segera menjawab pesan singkatnya, WA-nya atau teleponnya.
Nah, selain itu, terkadang pasangan yang terlibat dalam toxic relationship ini terkadang juga melarang kamu untuk tidak lagi memakai jenis pakaian tertentu yang mungkin menarik perhatian orang lain. Yang selanjutnya adalah sering dibohongi nih, ciri selanjutnya. Kejujuran merupakan salah satu pondasi untuk membentuk hubungan yang sehat. Namun, jika pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal, itu tandanya saat ini mungkin kamu sedang berada dalam toxic relationship. Yang selanjutnya adalah menerima kekerasan fisik. Nah, inilah yang paling ini merupakan hal yang paling krusial. Selain kekerasan verbal, suatu hubungan dikatakan toksik jika sudah ada kekerasan fisik di dalamnya. Pasangan yang nggak sehat secara emosional seringkali akan main tangan nih jika terjadi perselisihan dalam hubungan. Apapun konfliknya, kekerasan fisik nggak bisa dibenarkan ya. Orang yang terjebak dalam toxic relationship berpotensi kehilangan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Hal ini bisa sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, penting banget bagi teman-teman, bagi kamu untuk mengenali tanda-tanda toxic relationship dan segera mengambil keputusan yang tepat. Memang untuk berakhir atau mengakhiri suatu hubungan yang toksik atau hubungan yang penuh racun itu tidak mudah ya bagi beberapa orang. Alasan pertama karena sudah terlanjur jauh, sudah terlanjur lama berhubungan dengan dia atau bahkan sudah terlanjur cinta. Sehingga beberapa orang kemudian mengalami kesulitan untuk keluar dan akhirnya tetap bertahan dengan hubungan yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Nah, aku punya tips bagaimana caranya untuk mengakhiri suatu hubungan yang toksik. Yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah kamu evaluasi hubunganmu. Apa-apa saja yang tidak kamu dapatkan dalam suatu hubungan. Dampak negatif dari hubunganmu ini apa aja, kamu list. Setelah kamu tahu nih listnya, oh ternyata segini banyak ya. Ketika sudah, akhirnya kamu pikirkan, apakah kamu akan menjalani ini semua lagi selama bertahun-tahun, bahkan mungkin ketika kamu nanti berumah tangga, apakah kamu akan benar-benar siap untuk menghadapi semua ini terus? Ketika memang sudah kamu pikirkan, kemudian kamu utarakan kepada pasanganmu, terus terang komunikasikan bahwa selama beberapa tahun menjalin hubungan, kok ternyata relasinya itu tidak setara ya, tidak membahagiakan buat aku. Setelah aku evaluasi, aku ingin kita sama-sama koreksi diri dan berubah untuk kebaikan satu sama lain. Tetapi misalnya ternyata pasanganmu tidak ada perubahan, ya udah, gak masalah, berarti dia bukan yang terbaik bagimu. Tapi kalau memang kamu ingin bertahan dan sanggup untuk menjalani itu semua, ya silahkan bertahan. Tapi kalau menurutku, dalam suatu hubungan yang berat sebelah itu adalah hubungan yang sama sekali tidak membahagiakan dan sudah waktunya stop. Mending kita move on dan cari orang yang memang bisa menghargai kita dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kamu mengkomunikasikan dan memang mungkin tidak ada penyelesaian, akhirnya kamu harus move on. Oke, kamu move on, memang rasanya sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah berproses dengan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dirimu, tapi terimalah itu sebagai pelajaran atas kehidupan. Artinya, memang dia bukan orang yang tepat untuk kehidupan di masa depanmu. Tuhan sedang menyiapkan orang lain yang memang tepat dan mampu untuk membuatmu bahagia. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah ada mindset yang positif terhadap masa depan yang mungkin akan dipertemukan dengan orang baru yang lebih baik, yang lebih membahagiakan, langkah selanjutnya adalah kita mencintai diri kita sendiri. Kita cintai diri kita sendiri, kita terima kegagalan-kegagalan atas percintaan kita sebelumnya dengan pasangan yang toksik itu. Kita cintai diri kita cintai segenap kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah mampu mencintai diri kita akan diketemukan dengan orang-orang yang damai yang juga mencintai dirinya. Mungkin itu ya yang bisa aku sharekan tipsnya mengenai toxic relationship dan bagaimana mengatasi hubungan yang toksik. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semua, buat adik-adik yang saat ini sedang berproses untuk menemukan pasangan yang pas. Jangan sampai terjebak pada hubungan yang toksik, hubungan yang beracun, yang tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga membuat teman-teman menjadi lebih aware terhadap kondisi kesehatan mental teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.